Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Anwar Sadat Faidar dengan NPM 22066666006. Di sini saya akan menjelaskan tugas ujian akhir semester dari mata kuliah Sistem Cerdas Monitoring dan Rekayasa Data. Baiklah saja pada pembahasan dari tugas ini. Dalam tugas di sini saya akan menampilkan 3 buah jenis data, yaitu yang pertama adalah data dari uh, ISP8266 berupa pembacaan sensor dari AT22, lalu data yang diambil dari BMKG, dan terakhir adalah data dari actuator. Nah, langsung saja pada pembahasan yang pertama, yaitu pembahasan dari data ISP8266. Nah, dapat dilihat di sini saya mengambil dua jenis data, yaitu data kelembapan dan data suhu. Lalu penampilan dari data ini saya menggunakan Node-RED, lalu menampilkan tiga jenis bentuk yang berbeda dari dua jenis data yang berbeda. Untuk suhu saya sampaikan dua kali, yaitu pembacaan pada jarum, lalu pembacaan pada grafik berupa pembacaan data selama 1 jam terakhir. Lalu selanjutnya adalah pembacaan dari kelembapan. Nah, bisa di sini nih. Lalu pembahasan Node-RED-nya di sini dapat dilihat. Utamanya adalah bagian ini, itu pembacaan dari sensor berupa temperatur, dibagi menjadi dua, yaitu pembacaan pada jarum dan pembacaan pada grafik. Lalu untuk humidity berada pada pembacaan jarum. Sebenarnya di sini bisa dihubungkan kepada database, namun sayangnya saya masih belum menemukan solusi untuk pemecahan permasalahan tersebut. Lalu selanjutnya adalah pembahasan dari programnya. Untuk program dari ISP8266 di sini saya menggunakan Arduino IDE untuk memprogramnya. Di sini bagian pertama ini adalah library dari hal-hal apa saja yang akan digunakan dalam program ini. Lalu ini adalah tipe DAT yang saya gunakan. Saya menggunakan DAT22. Lalu di sini ada penyambungan ISP8266 dengan internet dan juga server yang saya miliki. Lalu selanjutnya di sini ada penentuan pin mana yang digunakan pada sensor pada ISP8266. Lalu di sini adalah bagian untuk menyambungkan ISP8266 dengan internet. Lalu bagian ini adalah untuk menyambungkan ISP8266 dengan MQTT. Lalu selanjutnya di sini ada pembacaan sensor. Bisa lihat di sini pembacaan humidity dan temperatur. Nah, lalu di sini dibaca masing-masing. Nah, selanjutnya ini merupakan bagian perubahan dari data integer yang ada pada sensor menjadi data string melalui perubahan JSON. Nah, selanjutnya seharusnya setelah perubahan dari JSON kita bisa menyambungkannya melalui MQTT dan menyimpan data sensor pada database yang ada di sini. Nah, cara kerja dari proses tersebut adalah Node-RED melakukan subscribe dengan menggunakan MQTT kepada ESP8266 melalui program yang ada di sini. Lalu data tersebut dapat ditampilkan pada bagian yang ini. Nah, ini untuk bagian ESP82, data yang dapat dari ESP8266. Lalu selanjutnya untuk data dari BMKG, ini merupakan program saya gunakan. Dapat dilihat di sini, saya menggunakan bahasa Python untuk melakukan pengambilan data dari web BMKG. Lalu dari data tersebut kita parsing bagian-bagian mana saja yang ingin kita ambil. Lalu di sini saya mengambil data humidity, temperatur, weather, wind direction, dan wind speed. Lalu di sini merupakan variabel nama yang saya gunakan yang akan dilempar ke database. Nah, untuk menyimpan data BMKG ke database dapat melalui
bagian dari Node-RED ini, yaitu data yang terpublish dari server subscribe dengan Node-RED dan juga MQTT. Nah, dari data tersebut dirubah dengan menggunakan JSON, lalu dimasukkan ke dalam bagian database ini. Lalu data tersebut disimpan ke dalam database BMKG yang dengan nama tabel BMKG data. Nah, ini dapat kita lihat di bagian ini. Dapat terlihat bahwa terdapat banyak data yang telah diambil dari BMKG. Di sini saya sudah mengumumkan sebanyak 12.775 data, dan ini tersimpan di dalam tabel yang sudah ditentukan sebelumnya, yaitu yang ada di sini. Nah, ini merupakan data-data yang telah diambil dari web BMKG. Lalu data dari Aquator, ya ini adalah data yang terakhir saya ambil. Di sini menggunakan data yang diambil dari Aquator. Menurut dari Aquator di sini saya mengambil bagian dari daerah Depok, bisa lihat di sini. Nah, untuk mengambil data dari Aquator, kita pertama-tama harus login dulu. Nah, kita tunggu terlebih dahulu untuk login. Salah. Nah, setelah kita login dan telah membuat akun, lalu kita akan mendapatkan API key berupa ini. Nah, data API key ini kita copy, lalu kita masukkan ke dalam IO Broker. Nah, data dari API key yang telah kita dapatkan dari akun Aquator, kita masukkan ke dalam pengaturan di IO Broker ke dari ini. Nah, untuk memastikan lokasi yang kita gunakan sama dengan apa yang kita pilih di Aquator, maka data posisi yang ada di sini kita kopikan ke dalam bagian location key yang ada di sini. Nah, setelah itu kita save. Nah, setelah di save, kita nanti akan dapat melihat data Aquator di IO Broker kita ini. Di sini dapat terlihat data current, harian, per jam, dan juga per musim. Tergantung kita mau pilih yang mana. Di sini saya mengambil data dari bagian current atau data bagian terkini. Nah, selanjutnya setelah mendapatkan data dari data sensor, data BMKG, dan data Aquator, semuanya dikumpulkan. Data BMKG dan data Aquator dikumpulkan untuk dapat divisualisasikan melalui IO Broker ini. Nah, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, di sini telah didapatkan data di Aquator. Kalau di sini juga dapat dilihat jika kita melihat folder MQTT. Di sini kita dapat melihat data yang telah diambil dari BMKG. Nah, untuk dapat melihat data dari BMKG ini, kita cukup masuk ke bagian pengaturan yang ada di bagian intents, lalu masuk ke bagian MQTT, lalu ke MQTT settings. Nah, di sini kita menuliskan nama database yang kita miliki. Akan dapat didapatkan data yang kita miliki yang dari database sehingga dapat dibaca di IO Broker. Nah, selanjutnya ada visualisasi data. Nah, untuk visualisasi data di sini saya menggunakan penggambaran sebuah denah sederhana dan juga
dua jenis data yang saya ambil dari BMKG dan Aquator sebagai perbandingan. Masih ada Go dari representasi dari kecepatan angin yang saya ambil dari Aquator. Lalu ada kondisi luar ruangan BMKG yang saya ambil dari BMKG. Lalu ada kondisi luar ruangan yang saya ambil dari Aquator. Sudah dapat terlihat perbedaan cukup signifikan antara data suhu yang ada dari BMKG dengan data suhu yang didapatkan dari Aquator. Di sini di BMKG terbaca 23 derajat, sedangkan di Aquator terbaca 27 derajat. Namun untuk kelembapan dan kecepatan angin ini tidak berbeda terlalu jauh. Nah, ini untuk data dari BMKG. Lalu selanjutnya jika kita melihat data dari sensor, perbedaannya tidak cukup jauh dari apa yang didapatkan dari Aquator, yaitu untuk suhu terbaca sebesar 27 derajat. Namun untuk kelembapan sendiri terpantau cukup jauh, itu sebesar 54,5%. Nah, ini bisa ditolerir mengingat posisi sensor berada di dalam ruangan, sehingga memungkinkan perbedaan cukup jauh antara data yang dari luar dengan data yang ada di dalam. Selanjutnya adalah data dari pengolahan dengan menggunakan Jupyter. Di sini digunakan untuk mengolah data yang telah didapatkan. Di sini saya menggunakan data dari BMKG. Bisa dilihat di sini mengambil data dari BMKG. Lalu kita proses sedemikian rupa sehingga didapatkan data-data seperti ini. Nah, setelah didapatkan, kita dapat melihat prediksi data yang telah dilakukan oleh Google Colabs ini. Bisa dilihat di sini merupakan bagian dari pemprediksian data. Sehingga dari data-data yang telah kita kumpulkan, kita dapat memprediksikan kondisi kedepannya akan seperti apa. Baiklah, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan dan dari tugas UAS ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.